Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Ghazan Han. Sejarah perjalanan umat Islam memiliki kekhasan tersendiri pada setiap daerah yang diduduki dan ia memiliki sejarah panjang dan variasi model penyebaran yang unik dan berliku. Jika dilihat dari perspektif Barat, Islam tidak lebih dari ajaran yang diperjuangkan dengan darah dan pedang. Namun sebaliknya, justru Islam telah melakukan pembebasan bagi masyarakat lokal yang ditindas atas hegemoni dua imperium besar saat itu yakni Persia dan Romawi. Kemunculan bangsa Mongol di bawah pimpinan Chenghis Khan merupakan bagian dari sejarah dunia yang menarik dan populer, terutama bagi peradaban Islam. Keturunan Chenghis meninggalkan pengaruh signifikan bagi peradaban manusia. Setelah Kublai, sejarah Mongol Han Agung juga berakhir dan wilayah kekuasaan Kublai terbagi menjadi 5 dinasti merdeka, Cina, Chagatai, Golden Horde, Ilhan, dan Siberia. Ilhan adalah salah satu cabang dinasti Mongol yang didirikan Hulagu Han. Ilhan dalam bahasa Mongol berarti kepala suku, dalam makna khusus di kalangan Mongol disebut wakil dari pusat kekuasaan Han Agung. Ilhan menjadi pusat peradaban dan masa keemasan di bawah kepemimpinan Ghazan Han. Ghazan adalah pemimpin yang membawa perubahan dan menjadikan Ilhan dinasti paling maju dalam sejarah bangsa Mongol Islam. Ghazan lahir pada 4 Desember 1271 Masehi di Abaskun dekat Bandar Resah, sebelah tenggara Laut Kaspia. Ketika ayahnya, Argun, berkuasa, ia telah menjadi Ilhan dalam usia 13 tahun dan menghabiskan waktu dengan Abaga, kakeknya, dan dididik untuk mempelajari agama Buddha, seperti kepercayaan yang dianut oleh ayah dan kakeknya. Ghazan kecil hidup dalam lingkungan religius Buddha yang taat. Ketajaman akal, intelektual, dan wawasan yang luas membawanya cepat memahami esensi dan makna dari pengajarannya. Ghazan menjadikan doktrin, peribadatan, dan seluk-beluk komunitasnya secara mendalam, dan mencapai kesempurnaan yang menjadikannya ahli dalam bidang agama Buddha. Ghazan masuk Islam pada 19 Juni 1295 Masehi, disertai 100.000 bangsa Mongol. Ada yang menyebutkan, ia masuk Islam diikuti 400.000 orang, termasuk komandan, wazir, dan prajuritnya, bahkan ada yang menyebutkan 10.000 orang. Proses masuk Islamnya Ghazan diantaranya karena jasa Jenderal Nauros yang membantu perjuangannya melawan Baidu. Jika ia memenangkan melawan Baidu, ia akan menerima Islam. Keterangan lain menjelaskan, ia pindah agama ketika terjadi perjanjian pada masa Baidu, antara bangsa Mongol dan kaum Muslim Persia. Kaum Muslim bersumpah dengan Al-Quran dan Mongol dengan emas. Dalam pertemuan itu, terjadi dialog antara Nauros dan Ghazan membahas tentang Islam. Selain itu, mereka juga memberikan hadiah kepada Ilhan Baidu berupa potongan mutiara yang sangat indah, tetapi Ilhan mereka tidak diberi apapun sebagai balasannya. Ghazan merasa gusar. Setelah peristiwa itu, Syekh Sar al-Din yang beragama Islam mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani sang pemimpin. Ghazan pun banyak bertanya tentang doktrin Islam sedetail dan sebenar mungkin. Sehingga awal November 1295 Ghazan menambah namanya menjadi Mahmud Ghazan Han. Ghazan naik tahta pada 3 November 1295 dan berusia 24 tahun. Saat Ghazan naik tahta, kas negara kosong. Harta yang diperoleh berlimpah hasil penaklukan Baghdad dicuri oleh penjaga, dan digunakan semena-mena sebelum Ghazan, sejak Abaga sampai Argun, bahkan sampai saat Ghazan naik tahta. Selama Ghazan memerintah, ada beberapa pembaruan yang dilakukan sehingga membawa Ilhan menjadi the Golden Age of Islam post-Baghdad. Masuknya Ghazan ke Islam menandai perubahan yang sangat fundamental dalam proses Islamisasi yang membuat Ilhan selanjutnya menjadi dinasti independen dan kembali memperoleh posisi terhormat atas agama lain. Ghazan menetapkan Islam sebagai agama resmi negara dan menyebut dirinya ruler by the grace of God, Sultan berkat rahmat ilahi. Pada masa Ghazan, motif dan gaya Mongol telah berubah secara signifikan. Meskipun ia penerus pemimpin Mongol, tetapi ia tidak menggunakan kebijakan yang keras. Untuk membantu para petani kecil yang tidak mampu membeli benih untuk kebun dan makanan untuk ternaknya, Ghazan mewajibkan semua gubernur dan pemungut pajak menyisihkan uang pajaknya dengan jumlah tertentu. Uang itu untuk pembelian semua binatang yang digunakan tenaga,
benih, dan keperluan pertanian lainnya dalam bukti dokumen. Seluruh provinsi terdapat daftar semua binatang yang dipakai, dan memperkuat perkebunan. Ghazan juga mengenalkan metode baru dengan menyusun rumah-rumah penyimpanan kekayaan negara yang dijaga ketat, dan buku khusus penjaga yaitu buku khusus tentang keperluan uang negara. Ghazan adalah seorang pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Ia menyukai arsitektur dan ilmu pengetahuan alam, seperti astronomi, kimia, dan mineralogi. Ia membangun perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, serta mendirikan perpustakaan dan observatorium. Ghazan juga memunculkan koin yang bertuliskan nama Allah di satu sisi dan Muhammad di sisi satunya, yang sebelumnya menggunakan nama Hakan, Raja Agung. Sedangkan kalender yang saat ini masih dikenang berkat jasanya adalah kalender Ilhan dengan mengubah dasar perhitungan kalender dari Syamsiah ke Qamariyah, dan mengkombinasikan antara bahasa Mongol dengan nama hari dan bulan dari kalender Hijriah yang diciptakan Umar bin Khattab. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.